Lihat lagi nih dok, kita omongin ya yang mengganggu keseharian saat menstruasi. Ada yang mengkonsumsi obat-obat tertentu untuk menanggulangi nyeri head ini. Apakah ada efek sampingnya nggak sih dok? Kalau dioksin sendiri itu biasanya akan memberi dampak sesudah pemakaian yang cukup lama. Jadi kalau jangka panjang ya dok? Jangka panjang gitu. Hai Mitra KK Indonesia, jumpa lagi di acara KK Indonesia Podcast bersama saya Yeni, tentunya dengan topik yang menarik. Oke, hari ini kita mau membahas seputar organ reproduksi dari wanita yang biasanya untuk para wanita nih suka abai, suka anggap sepele karena nggak kelihatan. Tapi justru kalau kita tanyakan ke narasumber yang telah hadir di sini ya, wah ini sangat kompleks sekali dan mau tahu ke detail apa? Oke, hari ini sudah hadir bersama kita Dr. Gigi Emelia Christina. Halo dok, apa kabar dok? Kabar baik, luar biasa. Oke, say hello juga nih. Hai Mitra KK Indonesia, selamat bertemu. Oke, dokter ini dokter gigi, tapi sangat interest dengan isu-isu kesehatan ya dok ya? Iya. Kenapa tuh dok? Karena kan background saya sebenarnya kesehatan masyarakat dan saya juga kebetulan pengajar di bidang itu, sehingga kalau sampai dokter gigi nanganin yang lain, yaitu berdasarkan adalah kesehatan masyarakat. Gitu. Oke, jadi memang udah berapa lama nih dok berkecimpung di dunia kesehatan masyarakat? Sejak tahun 2009. Tepatnya saya mengambil sekolah lanjutan untuk kesehatan masyarakat untuk program lebih lanjut. Udah 14 tahun ya, jadi memang udah cukup menguasai ya isu-isu kesehatan. Hari ini kita mau bahas tentang masalah yang sering banget dirasakan gitu ya. Sebenarnya bukan masalah sih, karena tiap bulan suka datang nih ya, yang dibilang tamu tak diundang. Tamu tak diundang. Atau datang bulan gitu ya. Menstruasi ya, biasanya kita kenal dengan banyak nama, menstruasi, haid ya. Lagi dapet ya kan, datang bulan, tamu tadi undang, apalagi dok? Lampu merah. Banyak banget ya. Nah tapi menstruasi ini sebenarnya ya dok ya, menstruasi itu apa sih? Kalau orang misalnya, oh lagi menstruasi gitu, sebenarnya menstruasi itu sendiri apa sih dok? Jadi menstruasi itu Bu Yeni adalah satu tanda pertama bahwa itu orang yang mengalami menstruasi itu pasti berjenis kelamin perempuan. Ya, pasti. Kalau sekarang kan banyak yang perempuan yang dijadikan, tapi dia pasti tidak mengalami menstruasi karena sistem reproduksinya itu khas. Dia harus punya yang namanya rahim, harus punya yang namanya tempat ovarium untuk menghasilkan telur, sel telur. Nah, setiap durasi 25 hari normalnya ya, 25 hari sampai 30 hari, sel telur itu keluar untuk siap dibuahi. Yaitu kalau ada sperma masuk. Kalau dia nggak ada, dia akan saatnya dia akan meluruh keluar bersama dengan lapisan endometriosis, bentuknya adalah darah dan lendir. Begitu. Nah, itulah yang namanya menstruasi. Berarti itu adalah sesuatu yang sangat normal untuk wanita. Spesialnya wanita di sini ya dok ya. Si menstruasi ini. Sebenarnya dari usia berapa tuh dok? Idealnya orang pertama kali menstruasi. Nah, peristiwa mulainya menstruasi itu ada komando dari sistem di kelenjar di batang otak. Jadi ada kelenjar hipofisis, dia mengkomandokan kepada master of gland atau hipofisis atau kelenjar pituitari. Dia mengatakan iya, mulai dia bereproduksi untuk pada saat dia akil balik. Nah, pada perintah itu adalah pada saat dirasa badannya untuk cukup. Jadi udah proses akil balik, badannya sudah bisa melakukan itu secara bentuk ya.
jadi pertumbuhan dari anak-anak kepada remaja. Hanya karena perkembangan daripada gizi daripada masyarakat saat ini, kalau kita lihat semakin lama semakin muda wanita itu mendapatkan menstruasi. Jadi masih umur sekarang 9 tahun, 10 tahun sudah menstruasi. Masih Kalau SD ya. Ya, kalau dulu itu 12 ya, 13 SMP gitu Iya. ya. Dan perkembangannya kan sekarang makanan-makanan tuh kan pada bergizi tuh. Apalagi Cukup ayam boiler ya, itu kan perempuan ya. Nah, itu jadi dia makin cepat jadinya pendewasaan secara fisik. secara fisik ya dok ya. Ya belum tahu secara psikisnya belum tahu nih dok ya. Kita ngomongin fisik dulu ya dok ya. Artinya ketika dia sudah menstruasi berarti tubuh seseorang itu bisa melakukan reproduksi. Artinya dia bisa hamil. Begitu, karena sudah bisa memproduksi sel telur. Begitu. Oke. Tapi kalau kita ngomongin soal menstruasi, ini kan ada situasi atau kondisi yang menyatakan menstruasi ini, oh ini normal kok, oh menstruasi ini nggak normal kok. Sebenarnya yang masuk kategori itu gimana dok? Menstruasi yang normal seperti apa, yang nggak normal seperti apa? Jadi kalau dikatakan normal dan tidak normal itu indikatornya ada beberapa ya. Pertama, gaya ataupun gaya menstruasi setiap orang kan berbeda-beda. Karena dipengaruhi oleh faktor keturunan. Orang tuanya bagaimana, dia bagaimana. Ya. Tetapi kalau diambil rata-rata lah ya, kira-kira menstruasi itu durasinya antara yang banyak-banyaknya itu antara 3 sampai 5 hari, lalu sedikit terus habis begitu. Nah, kemudian yang dikatakan normal bagaimana? Banyak darahnya. Kalau dia dikatakan beberapa literatur sekitar kurang lebih 16 cc lah, 16 cc per hari begitu ya. Tapi jangan lebih dari 16 cc sampai di bawah 80. Tapi kalau udah di atas 80 cc per hari, wah itu berbahaya, bukan berbahaya, artinya membuat dia anemia, bisa lemas karena badan kehabisan darah. Iya, kehabisan darah. Oleh sebab itu kan remaja sudah mulai itu dilihat jangan sampai dia mengalami anemia karena dia tiap bulan harus mengeluarkan darah karena proses menstruasi begitu. Nah, apalagi yang dikatakan tidak normal apabila biasanya durasinya dia itu per 28 hari menstruasi. Tiba-tiba menjadi per 15 hari menstruasi. Itu kan berarti tidak normal buat dia. Begitu. Nah, hal-hal seperti itu memang agak personal nih setiap orang. Tapi kalau kita buat rata-rata ya demikianlah yang seperti saya katakan. Oke. Nah, kalau untuk yang tadi dokter bilang, oh ini berarti kalau udah terlalu banyak gitu ya darah yang keluar dan menyebabkan anemia dan lain, ini udah tanda-tanda ini bisa dibilang menstruasinya udah nggak normal gitu ya dok ya? Ya, karena sudah mengganggu kehidupan sehari-hari. Kalau banyak darah keluar kan dia jadi lemas. Kemudian apalagi kalau bergumpal-gumpal begitu kan. Nah, kalau sudah mengganggu maka dia harus diperhatikan secara khusus, diperiksa secara khusus begitu. Kalau kayak keluhan-keluhan selama menstruasi dok, itu apakah termasuk kategori tidak normal kah? Seperti misalnya nyeri haid gitu ya, terus mungkin kayak dia sama kaku-kaku gitu badannya, itu termasuk nggak sih dok? Jadi begini, kalau tiap bulan kita menstruasi itu kan ada perubahan atau ada sebuah kejadian meluruhnya sel telur keluar, lalu keluarlah darah. Nah di situ kan ada perubahan hormon, ya beberapa hormon yang terkait itu ada luteinizing hormon, follicle hormon, FSH gitu ya. Nah itu kan membuat kadang situasi kondisi kita itu menjadi secara emosional tidak stabil. Kemudian badan menjadi rasanya kok agak pegel yang nggak enak karena terjadi suatu kejadian yang di luar 28 hari yang lalu atau di luar 30 hari yang lalu tiba-tiba kok jadi begini, jadi rasanya nggak nyaman. Sekarang kapan kita harus mewaspadai? Ketika itu sudah pertama mengganggu
keseharian kita, gitu ya. Ya. Nah, kekuatan seseorang itu kan berbeda-beda, tapi ada indikatornya dari yang tadi kebiasaan dia sebelum-sebelumnya. Kalau dia memang begitu, ya berarti mungkin gayanya dia seperti itu. Tapi ada buat orang lain kalau hari pertama, hari kedua itu sampai lemes, nggak bisa bangun. Nah, itu kan sebenarnya harus dipastikan bahwa itu ya kamu memang begitu. Tapi kan harus ada penegakan diagnosa bahwa kamu memang begitu. Jangan sampai gara-gara yang lain nih. Gara-gara yang lain begitu. Jadi memang harus dipahami. Tapi kalau dia masih so far ya bisa kok, aku nggak apa-apa gitu, masih bisa, ya berarti itu biasa saja begitu. Jadi kalau sudah mengganggu aktivitas itu perlu diwaspadai. Iya, perlu diwaspadai. Nah, tapi bagaimana jika menstruasinya justru menstruasi yang tidak lancar gitu, Dok? Misalnya ya, sekarang banyak gitu ya, besok berhenti, tiba-tiba banyak lagi, dan pokoknya nggak sesuai dengan yang kata dokter bilang 3-5 hari harusnya banyak, sisanya tinggal sedikit gitu. Nah, biasanya kalau kita konsultasi seperti itu kan ditanya dia umur berapa. Ini masuk premenstruasi atau bukan, begitu. Kalau dia masih dalam usia subur, dia begitu, berarti kan harus dilihat apakah kecukupan hormonnya itu cukup. Bisa saja dia mengalami kekurangan untuk hormon daripada yang membuat kesuburan di dalam dirinya. Jadi keteraturan sel telur itu terproduksi begitu. Nah, kalau udah begitu kan harus ada pengobatan atau intervensi. Tapi kalau udah masuk kategori pre-menopause, lain lagi. Kalau dia jadi jarang-jarang atau dia jadi keseringan lalu tiba-tiba nggak ada, itu memang udah mau limited ya. Tapi itu juga kalau sampai mengganggu keseharian dia, ya dia boleh untuk berkonsultasi lah ya, supaya jangan sampai hal-hal seperti itu mengganggu keseharian begitu. Termasuk masalah nyeri head lagi nih, Dok. Yeah. Kita omongin ya yang mengganggu keseharian saat menstruasi. Ada yang mengkonsumsi obat-obat tertentu untuk menanggulangi nyeri head ini. Apakah ada efek sampingnya nggak sih, Dok, kalau sekian lama gitu ya rutin minum seperti itu? Kalau untuk obat penahan rasa sakit, khusus untuk mengurangi rasa haid, itu kan setiap obat itu punya dosis. Selama dia tidak melebihi dosis, itu tidak apa-apa. Misalkan ada dosis untuk anti sakit itu hanya diminum maksimal 4 hari. Ya kalau dia minum sehari ya nggak apa-apa gitu. Akan ada namanya jangan sampai masuk ke dosis letal ya, dosis yang mengakibatkan sampai kecanduan gitu, Dok ya. Bukan kecanduan, keracunan. Keracunan obat jadinya gitu. Nah, kita ngomongin soal solusinya. Orang menstruasi kan pasti pakai pembalut ya. Pakai pembalut, tapi di luaran sana banyak yang menawarkan jangan pakai pembalut deh karena banyak efeknya gini. Ada yang pakai nawarin pembalut yang kain lah gitu. Ada yang menstrual cup. Ya, Dok ya, pernah tahu juga kan ya, Dok ya. Itu sebenarnya gimana menurut dokter? Kalau dibandingin nih kedua ini kira-kira bagus yang mana nih? Sekarang begini, kalau masalah pembalut itu kan masalah orangnya yang pakai lagi ya. Iya. Kalau misalkan pakai pembalut kain, kalau dia di rumah aja, nggak kemana-mana, mungkin masih oke lah ya. Nah kalau kayak saya, suruh pakai pembalut kain, berarti kan kalau saya ke kantor itu berarti pulang bawa bawa tas cucian ya. Bawa cucian dong. Jadi kan nggak pas, nggak efektif, nggak praktis begitu. Nah, kalau untuk pemilihan pembalut itu kembali kepada mana yang menurut saya itu berkualitas untuk saya. Apapun yang kita gunakan untuk badan kita, apakah dimakan atau dipergunakan, ada baiknya adalah sesuatu yang membawa dampak baik dan mengurangi efek tidak baik. Jadi
kita lihat nih, kalau pembalut itu terbuat dari apa, isinya apa, kira-kira bagus nggak buat saya. Mungkin indikatornya seperti itu. Nah, kalau dari pengetahuan yang ada, tentu banyak penawaran. Banyak penawaran yang tipis, yang nggak bocor, yang lain-lain banyak. Tapi pertanyaannya kembali, kalau kalau tenaga kesehatan akan mengatakan begini, yang sehat buat saya yang mana? Begitu. Tentu yang sehat itu minimal tidak membuat atau tidak mengandung zat-zat yang karsinogenik. Apa itu karsinogenik? Yang berpotensi mengakibatkan perubahan sel dalam hidup saya. Jadi yang aman. Apakah itu yang dipakai ataupun yang dimakan? Misalkan itu kira-kira indikator pemilihan yang menurut saya benar. Nah, kalau di luaran itu dari beberapa penelitian kan banyak ya pembalut yang mengandung zat yang dinamakan dioksin. Nah itu baru saya mau tanya tuh, karena pemberitaan juga banyak di luaran sana. Iya, dioksin itu kan hasil daripada daur ulang sebenarnya. Jadi daur ulang apakah itu kertas ataupun yang lain ataupun penggunaan pemutih itu dioksin. Sementara dioksin sendiri kalau dibuang itu tidak larut atau tidak hilang, dia akan terbawa kepada yang lain. Jadi memang dia dioksin ini bukan sesuatu yang bisa hilang gitu. Dia ada. Apakah nanti bahkan beberapa penelitian kalau ada tanaman di situ ya kemungkinan tanaman itu juga bisa mengandung dioksin gitu loh. Atau sebegitu bahayanya ya, artinya dia tuh kan senyawa kimia yang tidak hilang gitu loh, tidak hilang, dia ada gitu, hanya dia mungkin kemana jadinya kan seperti itu. Nah kan perkembangan, artinya gini, di dalam perkembangan teknologi dari awal pakai kain, habis pakai kain orang mikir dong, ini loh apa namanya nggak praktis loh, udah pakai yang disposable. Nah, ternyata orang udah mulai mikir lagi, wah kalau disposable sebagai seorang produsen bagaimana supaya hasilnya banyak, untungnya banyak, orang seneng, saya seneng kan gitu kan. Akhirnya dipakailah bahan-bahan yang kira-kira orang seneng, saya seneng gitu. Tapi senengnya itu kan kita sebagai kalau kita memiliki pengetahuan, pilihlah yang betul-betul membuat badan kita sehat, bukan sekedar perkara senang gitu. Senang itu kan banyak ya, senang makainya, senang duitnya gitu ya. Oh, ekonomi. Senang, seperti itulah, seperti itu kira-kira. Jadi memang harus tahu betul apa sih yang kita pakai ya dok ya, dan kira-kira memang yang untuk kesehatan kita yang lebih sehat yang mana, lebih selektif gitu ya dok ya. Oke, tadi yang dokter bilang soal ada dioksin, daur ulang, sebenarnya seberbahaya apa sih dok untuk khususnya kan kontak langsungnya ke organ intim kita nih, seberapa bahayanya dok? Kalau dioksin sendiri itu biasanya akan memberi dampak sesudah pemakaian yang cukup lama. Jadi kalau jangka panjang ya dok? Jangka panjang gitu. Karena dia akan menyerap, jadi kayak di terapi. Seperti orang lah ya, dia sakit lalu susah jalan terus di terapi gitu ya. Dia juga begitu, dipakai lama terus lama-lama kan dia menyerap lalu beresponlah tubuh ini. Nah itu yang membuat kalau dari penelitian tuh bahkan 7-8 tahun dia bisa mengakibatkan perubahan sel. 7-8 tahun. Kalau penelitian ya, dia berubah secara DNA-nya itu bisa merubah DNA begitu. Tetapi tentu dipertimbangkan juga kondisi badan orang itu sendiri. Makanya ada durasinya. Ini penelitiannya durasinya demikian. Nah, kalau masalah gangguan daripada organ reproduksi, tentu juga tidak hanya pemilihan tapi cara memakainya. Begitu ya. Misalkan dia pakai yang free dioksin, dia pakai free klorin, tapi satu lapis dijadiin sehari aja, ya salah juga dong. Oh, cara pemakaian itu ya dok ya. Iya kan. Harusnya idealnya berapa lama dok?
ya digantilah ketika dia buang air besar, buang air kecil ya ganti, apalagi kalau ada gumpalan. Jadi kira-kira bisa sehari itu bisa 4-5 kali ganti. 4-5 kali ganti. Dalam 24 jam ya. Jangan nunggu penuh, jangan. Iya. Nanti dia udah iya, ini mahal nih, udah nih free dioksin nih, atau free klorin nih, tapi sehari 1 kali aja nanti gitu. Sama aja dong. Itu menggumpal juga, gatel juga sama aja. Jadi harus benar gitu. Gitu. Baru saya mau nanya, kok udah pakai apa katanya produk yang baik ya, free dioksin dan lain sebagainya, kok masih gatal juga? Oh mungkin itu salah satu penyebabnya ya. Iya. Cara pemakaiannya kurang tepat. Coba gini ya, kita pakai nih yang barang bagus nih. Aduh bagus banget. Pagi dia berangkat, terus di kantor atau di sekolah, di tempat kerja kan dia makan, dia minum ke kamar mandi. Habis itu dia bersihin lah. Habis buang air kecil dia bersihin, kan berair. Habis berair dilap lah sama dia udah kering nih. Kering menurut dia. Punten lah ya, namanya orang dewasa kan pasti ada bulu-bulu, ada rambut kan di situ kan. Nah dia cara ngeringinnya mungkin yang sebagian lain masih ada tetes di situ. Nah itu kan media kuman sebenarnya. Datang lagi di pembalutnya udah ada darah bergumpal di situ kan jadinya. Terus seharian lagi dikekep begitu kan. Dikekep lah itu organ reproduksinya, akhirnya kan gatel, merah gitu. Jadi panas itu kan. Dan itu ya kadang karena belinya banyak, udah tetap dipakai terus gitu dok. Maksudnya dipakai terus walaupun udah misalnya belinya udah kebanyakan nih ya, tetap aja dipakai terus dengan kondisi mungkin ini yang kita ngomongin yang dengan dioksin lah ya, anggapnya ya. Kondisi udah iritasi dan lain sebagainya, tetap dipakein terus, itu apakah bisa jadi tambah parah gitu dok? Kayak iritasinya lah, apakah kumannya lah lebih? Jadi gini, kalau ada infeksi atau tanda-tanda infeksi itu kan atau radang ya, radang itu kan kalau istilah kita kan ada rubor, kolor, dolor gitu ya. Rubor itu ada pembengkakan, ada kemerahan, ada rasa panas, itu radang. Oh, itu radang. Ciri-ciri radang. Nah, kalau biasanya kalau radang itu kan harus diupayakan dia tidak terlalu ditekan biar nggak sakit. Nah, yang kedua, radang itu biar dia lebih cepat enak rasanya, lebih membaik, dia harus diberikan oksigen yang cukup gitu. Nah kalau dia sudah radang atau ada gatal ya, kalau ada gatal kan juga bagian dari ada peradangan, infeksi dong. Dia sudah gatal terus dia tetap dipakai barang itu nempel, nggak berubah-ubah, ya nambah lah sakitnya. Iya juga ya. Itu namanya luka di atas luka. Aduh, perih dong. Iya. Kalau dokter sendiri nih, kalau memilih pembalut biasanya lebih selektif dalam hal apa? Kalau saya lebih memilih, saya biasa kalau beli makanan dan membeli satu produk itu ingredients-nya. Ya, isinya. Kandungannya ya dok ya, isinya. Itu kalau saya begitu. Kemudian dan biasanya saya coba ya, saya juga coba. Saya makanya kalau awal memilih pembalut itu tidak pernah beli yang banyak, yang besar dulu. Nah biasanya saya pakai gitu. Tes dulu gitu ya. Begitu. Kan memang kalau teori di awal ya, pembalut itu ya memang nggak usah ada dulu ya, dibilang nggak usah ada bau-baunya deh gitu, katanya dulu begitu ya. Tapi kan perkembangan sekarang tentu berbeda, teknologi yang dulu sama teknologi sekarang. Iya, betul gitu sekali. Kan, teknologi dulu kan ya dulu, yang sekarang betul. Kan jauh lebih maju begitu. Handphone aja makin canggih ya dok ya. Begitu. Kan orang juga berpikir ya, orang-orang makin hebat. Nah seperti itu. Tapi kalau memilih pembalut ya tentu saya melihat bahwa apakah ini mengandung pemutih atau tidak. Nah, pertama itu ya dok ya, dari segi kandungan. Dari segi kandungan ya. Kalau itu tidak ya oke. Dan biasanya kan pembalut itu kan dibilang cottonnya tuh berapa persen? Maksudnya dari kapas
Itu berapa? Kapasnya. Kalau dulu tuh ada kandungan kapasnya tuh berapa persen. Semakin banyak kapasnya kan berarti dia bukan dari daur ulang. Oke. Begitu. Tentunya ini ya dok ya, yang daya serapnya tinggi gitu nggak sih dok? Betul, daya serap tinggi itu betul karena untuk kenyamanan. Nah, Iya. karena dokter kan juga apa namanya mobilitasnya tinggi gitu Betul. ya, yang mungkin suka traveling atau lagi nanggung nih mau ke Iya. toilet susah gitu Betul, ya. betul. Tetapi itu tidak dijadikan alasan Iya. untuk Tetap tidak ganti. mengganti. Iya, jangan begitu juga lah ya. Tetap itu. Karena apa? Karena waktu kita membersihkan, kita itu sebenarnya memberikan oksigen kepada Iya. organ reproduksi kita. Oke, terus tentunya kalau ada mungkin zat-zat yang di dalamnya yang ada kandungan-kandungan tertentu gitu dok, yang mungkin kayak dokter, oh ini harusnya membalut yang oke kayak gini loh, apakah mungkin bisa lebih lancar gitu, lebih nyaman lagi rasanya, pH-nya juga terjaga mungkin ya. Iya, iya. Nah, tentu begini kan, seperti yang saya kemukakan tadi bahwa teknologi itu kan berkembang begitu. Kalau pemikiran orang dulu sama pemikiran sekarang ya berkembang. Kalau memang ada pembalut yang kandungannya itu seperti memberikan efek lebih baik daripada sekedar menampung darah yang keluar karena menstruasi, kan tentu jauh lebih baik. Begitu kan? Betul. Nah, iya kalau memang ada begitu kan boleh dong kita melihatnya, boleh dong kita mencobanya gitu. Makin seneng lagi Makin ya seneng kita lagi sebagai kan? seorang wanita. Iya, artinya tidak hanya dia menjadi barang tampungan, tapi dia memberikan dampak Ada yang plus-plusnya iya, gitu ya, dok, ya. memberikan dampak yang baik begitu. Nah, itu ya boleh dong dicoba begitu kan? Nah. Sesuatu hal yang baik. Oke. Jadi menurut dokter nih dari obrolan kita barusan ya, apa kira-kira satu statement yang kira-kira menurut dokter nih, oh jangan sampai begini loh, harusnya begini. Jadi begini, cara memilih barang itu harus benar. Bahwa dan cara memilih barang yang diupayakan adalah yang terbaik yang bisa kita. Karena ini kan berkaitan dengan kesehatan kita. Kesehatan itu seperti memupuk, seperti tanaman dipupuk. Makin kita memberikan ruang untuk dia sesuatu yang baik, dia akan merespon lebih baik. Tapi kalau kita tanda kutip ya udah deh gitu, ya udah deh gitu, ya akhirnya kan kesehatannya ya udah deh. Ya wajar tiba-tiba jadi sakit, Iya, atau tiba-tiba gatal, jadi gitu. Jadi tidak apa namanya, tidak betul-betul memberikan perhatian begitu. Nah, demikian juga dengan adanya hadirnya teknologi baru. Kalau teknologi itu memberikan dampak yang jauh lebih step forward ya, langkahnya lebih baik, kenapa tidak gitu? Kalau memang ada seperti itu dengan perkembangan pengetahuan yang luar biasa gitu ya. Bahkan saya dengar katanya ada diberikan herbal yang bisa mengurangi rasa sakit seperti itu. Nah, kan ada tandanya atau ada caranya kita memilih. Yang pertama tentu hal itu bukan sekedar katanya, tapi itu sudah ada legalitasnya. Nah, itu sangat penting begitu. Betul. Legalitas itu berarti ada pihak lain yang menilai dan mengatakan itu baik. Gitu. Jadi ada konfirmasi. Jadi kalau memilih juga harus begitu. Ya, begitu. kita sebagai wanita harus cerdas ya dok ya dalam memilih apapun, apalagi yang kita pakai. Betul. Ya kan? Betul. Masa buat kita main-main gitu. Pakai lipstick aja kita mikir kok lipstiknya itu bagus apa enggak. Itu lipstick cocok apa enggak. Nah, ini yang di dalam yang kita bawa sehari-hari. Betul kan sekali. harus yang baik. Betul sekali. Oke, terima kasih Dokter Christina, seru banget obrolannya ya. Selama 30 menit nih kurang lebih kita udah ngobrol banyak sekali tentunya tips-tips, informasi yang kita udah obrolin barusan.
Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton podcast Keke Indonesia. Yang mau tanya-tanya, yang mau komen-komen, boleh di chat di YouTube ini. Jangan lupa like and subscribe juga media Keke atau Keke Indonesia YouTube. Dan sampai jumpa di podcast lainnya. Saya ini, see you. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye.